gemetar, tremor. Tapi saya paksakan, alhamdulillah, karena saya pada saat itu ingin sekali pengen sembuh ya. Maka dari situ saya tidak akan menyerah. Sampai 2 minggu saya kehadang oleh keliengan, serasa kayak mau pingsan. Dan sampai saat ini saya sudah sembuh total. Saya tidak pernah merasakan yang namanya pingsan. Memang serasa kayak mau pingsan, memang serasa kayak mau jatuh. Dan itu semua tidak fakta, teman-teman. Saya tanpa minum obat, tanpa minum herbal, alhamdulillah sembuh. Tanpa harus beli vitamin B kompleks lah, obat sana sini lah. Saya cukup pada saat itu ingin menimba ilmu dan ingin mengetahui sebenarnya saya kenapa. Saya pasti larinya ke rumah sakit, langsung ke dokter. Setelah saya dikasih tahu bahwa saya ujung-ujungnya dirujuk ke psikiater, lah mulai dari situ saya tanyakan, tapi kok sensasinya horor ya dok? Tapi kok sensasinya kok banyak sekali dari ujung kepala sampai ujung kaki, bahkan rambut pun rontok dok. Bahkan dulu pun saya seperti ini teman-teman. Aduh, jangan-jangan saya jantung nih. Aduh, jangan-jangan saya paru-paru nih. Aduh, jangan-jangan saya kanker otak nih. Karena rambut rontok, jantung berdebar-debar, nafas berat. Dan ujung-ujungnya saya dirujuk ke psikiater, hasilnya normal. Gitu. Kebanyakan penderita anxiety disorder, apa-apa itu dipikir. Mau makan dipikir. Makan ini aman gak ya? Makan ini aman gak ya? Asam lambungnya naik gak ya? Akhirnya apa? Akhirnya muncul beneran sensasi itu. Obatnya itu bodo amat. Ya, itu GERD. Pernah penderita anxiety disorder, pengalaman saya dulu itu sampai minum itu serasa kayak ada darah. Rasanya itu kayak ada darahnya. Dan itu GERD, nggak apa-apa, aman. Kalian konsisten saja jalan-jalan pagi. Penyebab GERD itu mudah, makan yang teratur, hindari pikiran yang stres, jalan pagi sama berjemur, kalau perlu sore juga jalan-jalan. Itu. Pokoknya sembuh dari anxiety disorder itu masa bodoh. Saya juga dulu pernah mengonsumsi obat sih, karena bolak-balik periksa. Setelah minum obat, tapi saya pikir kok kenapa ya tak kunjung sembuh, kok sensasinya masih bermunculan, kok sensasinya tetap masih banyak, kadang pindah-pindah, kedutan lah, celekat-celekit lah, apalagi kalau celekat-celekit di bagian kiri. Waduh, ini gimana lagi nih? Aduh, jangan-jangan lah. Selalu penderita anxiety disorder itu selalu jangan-jangan mengait-ngaitkan. Kesalahan terbesar bagi penderita anxiety disorder itu menyamakan. Penderita anxiety disorder itu sukanya menyamakan sama yang lainnya. Kamu pernah ngerasain sensasi kedutan enggak? Kamu pernah ngerasain celekat-celekit enggak? Kamu pernah ngerasain perut panas enggak? Kamu pernah ngerasain jantung berdebar-debar enggak? Kamu pernah ngerasain telinga berdenging enggak? Kamu pernah ngerasain tulang belakang ini atau pinggang itu sakit enggak? Itulah kesalahan terbesar bagi penderita anxiety disorder. Dan pada saat itu saya tidak tahu, dan saya dulu itu malah beranggapan teman-teman, karena saya tidak mengenal anxiety disorder, bahkan saya pun nggak pernah tahu anxiety disorder di TikTok. Ternyata banyak sekali yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder. Pada saat itu saya tidak tahu sama sekali teman-teman. Saya pada saat itu kan lebih sering main sosmednya itu Facebook. Sensasi udah hilang tapi perut masih suka bekas, sama perut bawah kiri kadang ganjal mas. Banyakin minum air hangat aja bung. Banyakin minum air hangat aja ya. Ngopi teman-teman, ngopi biar seger gitu loh. Kalian sebenarnya nggak memantau makanan pun ya penderita anxiety disorder itu nggak apa-apa ya. Terus jangan membanding-bandingkan. Alah, kamu mungkin nggak parah, mungkin kamu nggak separah aku. Semua penderita anxiety disorder itu sama, tidak membanding-bandingkan dan tidak membeda-bedakan. Iya, saya itu kalau malam sibuk ngajar, Bang Steph. Saya kalau malam sibuk ngajar soalnya. Jadi ini kan mumpung malam Jumat gitu ya, mumpung ada waktu. Jadi saya kepengen lah nemenin penderita anxiety disorder biar kalian itu tenang, kalian itu senang dan bahagia gitulah. Ngopi dulu teman-teman. Saya kena anxiety disorder ini tahun ini teman-teman. Tahun 2025 ini sebelum Ramadan. Dan alhamdulillah
Saya udah sembuh 4 bulan ini. Sudah sembuh total 4 bulan ini. Sudah seperti biasa lagi, sudah nggak ada yang pantang. Mas, kamu memantang apa dulu? Saya mantangnya itu yang sifatnya bersantan sama yang pedas doang. Karena pada saat itu saya sudah banyak sekali memantang, ujung-ujungnya sensasi tetap muncul. Enak bang, udah normal lagi. Alhamdulillah bang Ikis. Saya udah 10 bulan bang. Ayo semangat Bang Gunawan ya. Semangat. Penyembuhannya itu sebenarnya mudah. Asal paham dengan istilah anxiety. Terus paham istilah dari psikosomatik atau sensasi fisik yang dikenal 1001 sensasi. Sebenarnya itu tidak berbahaya sama sekali sih. Cuma penderita anxiety disorder itu menganggap hal itu adalah hal yang serius atau penyakit berat yang padahal itu nggak ada hubungannya gitu. Saya udah mau 1,5 tahun bang kayak begini. Semangat bang Ikis, ayo bangkit. Banyak loh teman-teman kita yang sudah sembuh. Jadi ada yang perlu diperhatikan bagi kalian. Kakak muka pucat terus kak, siapa? Kamu? Jangan terlalu dipikir, nggak apa-apa, orang namanya kena anxiety. Saya baru kena 1 bulan. Ayo Bang Baret, Bang Bareta semangat. Mumpung belum terlanjur, diusahakan dalam 1 bulan ini itu sembuh total. Ya, saya sudah 1 tahun kena anxiety. Alhamdulillah sering lihat konten abang sudah membaik 50%. Semangat bang. Jangan ketikar lagi ya, kalau ada sensasi jangan mengait-ngaitkan lagi, jangan cemas, jangan panik, aman. Nyatanya sampai sekarang masih hidup, sampai sekarang ya masih baik-baik saja, sampai sekarang ya nggak memiliki penyakit kronis kan? Aman, tiap hari merasa akan kak, karena badan seakan mau melayang gitu kak. Iya, saya juga dulu sering seperti itu adalah bentuk respon tubuh dari anxiety, ketambahan lagi kena GERD. Maka bagaimana cara mengatasi? Konsisten jalan-jalan pagi aja, saya berjemur.